Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jalur hipotalamus. Sebelum masuk ke materi, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Mufli M. Yarbo, yang kedua Kaila Sifa Salsabila, yang ketiga Anuga Afiona, yang keempat Nabila Lauza, yang kelima Sabita Tufaila Ulaya, yang keenam Chelsea Asyirashim, yang ketujuh saya sendiri Syahla Nadia, dan yang kedelapan Anissa Nasyakalita. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir, terletak di seluruh tubuh, serta bertanggung jawab untuk melepaskan hormon ke dalam saluran darah dan berinteraksi dengan kelenjar endokrin lainnya. Hormon akan masuk ke dalam darah setelah dilepaskan dan menuju ke sel yang dimaksud. Hormon dan sel targetnya berbeda karena reseptor pada sel target berikatan dengan hormon tertentu, dan reseptor ini memulai siklus peristiwa dalam sel target yang memberikan efek hormon tersebut. Hipofisis berasal dari kata hipo, yang berarti di bawah, dan fisis yang berarti tumbuh. Pituitari sendiri berasal dari kata pituita, yang berarti lendir atau sekret kental. Kelenjar pituitari juga dikenal sebagai hipofisis, yaitu kelenjar yang kompleks yang mensekresi hormon peptida. Hipotalamus mengontrol semua sekresi kelenjar pituitari, dan rangsang saraf otak yang mengatur hipotalamus. Kelenjar ini berada di dasar tengkorak di bawah vertikal 3 di dasar otak. Kelenjar pituitari berbentuk seperti kacang kecil dengan berat hanya sekitar 0,5 gram. Diameternya kira-kira 1,2 hingga 1,5 cm. Kelenjar ini terbagi menjadi bagian anterior dan posterior. Pada anterior atau adenohipofisis terdiri dari jaringan epitel kelenjar dan mensintesis hormon. Pada bagian posterior atau neurohipofisis, anatomis dan secara fungsi, pituitari posterior adalah perpanjangan dari hipotalamus, namun pituitari posterior menyimpan hormon peptida vasopressin dan oksitosin yang dibuat oleh badan sel neuron di hipotalamus. Ketika hipotalamus distimulasi, hormon ini dikeluarkan dan ini terdiri dari jaringan saraf. Kemudian bagian-bagian dari hipofisis yaitu ada pineal gland, kemudian ada hipotalamus, kemudian ada pituitary gland, spinal gland, kemudian ada brainnya, terus ada anterior pituitary, kemudian ada posterior pituitary sama infundibulum. Kemudian dari fungsi-fungsi hipofisis ini yaitu dalam sistem endokrin tubuh terdiri dari kelenjar pituitari, salah satu bahan kimia alami yang memandu segala sesuatu mulai dari pertumbuhan hingga kesuburan adalah hormon yang sebagian besar ditemukan di aliran darah. Anatomi hipofisis. Berikut ada 3 sajian kelenjar hipofisis dalam 3 perbesaran yang berbeda. Yang pertama, kelenjar hipofisis pada perwarnaan hematosilin eosin dalam perbesaran 10x10. Dalam keterangan gambar, A merupakan pars distal adenohipofisis dan yang B merupakan lobus posterior neurohipofisis yang hanya tampak dalam potongan kecil. Yang kedua, kelenjar hipofisis pada perwarnaan hematosilin eosin dalam perbesaran 20x10. Pada keterangan gambar, A merupakan pars distalis adenohipofisis dan yang B merupakan lobus posterior neurohipofisis, tampak dalam potongan kecil. Yang ketiga, kelenjar hipofisis pada perwarnaan hematosilin eosin pada perbesaran 40x10. Dalam keterangan gambar, C merupakan sel asidofil, D merupakan sel basofil, E merupakan sel kromofob, dan F merupakan vaskular. Saya Anissa Nasyakalita. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalur hipotalamus. Rangsangan hormon pituitari dapat berasal dari luar ataupun dalam tubuh, di mana rangsangan ini nantinya akan ditangkap oleh otak, dan otak akan mengirimkan atau akan memberi sinyal ke kelenjar pituitari untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat sekresi hormon pituitari tersebut. Sehingga hubungan fungsional antara otak dan kelenjar pituitari di mana hipotalamus bekerja sebagai peran utama disebut dengan aksi hipotalamus pituitari. Hipotalamus akan membentuk hormon neurosekretori yang akan disimpan di dalam median eminens, yang nantinya hormon tersebut akan masuk ke plekus kapiler primer
yang akan mengalirkan hormon tersebut ke vena porta hipofisial. Kemudian, vena porta hipofisial akan mengalir ke infundibulum dan berhubungan langsung dengan plexus kapiler sekunder di daerah lobus anterior. Hormon neurosekretori akan meninggalkan pembuluh darah untuk merangsang atau menghambat sel parenkim di daerah lobus anterior. Sistem portal hipofisial mengatur hormon pars distalis oleh hipotalamus melalui jalur pembuluh darah. Neuron hipotalamus berakhir di plexus kapiler primer, kemudian mengirim sinyal dan melepaskan hormon ke dalamnya. Hormon-hormon ini kemudian akan masuk ke sistem portal hipofisial, kemudian mempengaruhi sekresi berbagai hormon pituitari anterior melalui plexus kapiler sekunder pars distalis. Releasing hormon dan inhibiting hormon diantaranya TRH, tyrotropin releasing hormone, yaitu untuk merangsang keluarnya TSH, thyroid stimulating hormone. Kemudian ada CRH, corticotropin releasing hormone, yaitu untuk merangsang keluarnya adrenocorticotropin. Selanjutnya ada SRH, somatotropin releasing hormone, yaitu untuk merangsang keluarnya somatotropin, growth hormone. Lalu ada GnRH atau LHRH, gonadotropin releasing hormone atau luteinizing hormone releasing hormone, yaitu untuk merangsang keluarnya LH dan FSH, follicle stimulating hormone. Dan ada pula PRH, prolactin releasing hormone, yaitu untuk merangsang keluarnya prolaktin, PIF, prolactin inhibitory factor, yaitu untuk menghambat sekresi prolaktin, dan ada somatostatin, yaitu untuk menghambat sekresi growth hormone. Hormon pituitari terlibat dalam pengaturan volume dan komposisi cairan tubuh. Hormon pituitari juga terlibat dalam perubahan fungsi tubuh, sehubungan dengan pertumbuhan, reproduksi, dan respon yang tepat terhadap stres dan trauma. Hormon pituitari merangsang kelenjar endokrin lain untuk mensekresikan hormon, yang kemudian akan mengakibatkan perubahan fungsi pada tubuh. Selanjutnya, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa diketik di kolom komentar. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.